Oke. Rempeyek. Jadi kita mulai dari rempeyek ya. Ini ada rempeyek kacang nih. Yang tadi. Ini buat gua paling enak. Ada gua yang kayak bangga-banggain ini. Oke. Ini rempeyek kacang. Terus ini ada yang belum di stick. Oh, udah deh. Ada rempeyek kacang hijau. Yes. Kacang hijau. Terus ada rempeyek udang rebon. Oke. Sama ada rempeyek teri. Jadi kita tuh rempeyek ada 4 macam gitu kan. Ini rempeyek teri. Nah, oke. Terus dia ada yang kedua adalah basreng. Oke. Basreng. Ini ada basreng. Ini basreng pedas gitu loh. Oke. Sebenarnya ada 2 rasa sih. Basreng ori sama basreng pedas. Nah, basreng ori juga salah satu favorit gue. Nggak nanya sebenarnya, tapi udah gue coba ceritain aja gitu kan. Nah, ini basreng orinya tapi nggak ada. Kenapa gue nggak tahu. Tapi ini ada basreng pedas. Ini yang besar ukurannya. Sama ada yang kecil, sama ada yang toples. Tapi ini gambaran basreng tuh, ya basreng tuh kayak gini. Basreng tuh bahasa goreng gitu kan. Terus ada kerupuk kulit. Kerupuk kulit itu ada yang pedas sama ada pedas daun jeruk sama ada original. Wait. Nih. Ini kerupuk kulit original sama kerupuk kulit daun jeruk pedas. Ini gue paling jarang makan ini sih, tapi kalau dari orang-orang katanya ini enak banget. Soalnya ini kayak gede-gede gitu kan. Tapi gue paling jarang makan ini jujur ya. Terus ada keripik getuk. Getuk ini cukup unik sih. Jadi kayak ya mungkin lu juga belum pernah lihat kayak gini nggak sih? Oh, pernah makan gue, pernah makan. Di rumah gue? Enggak. Di yang lain. Siapa tahu waktu lu main. Oke, jadi ini kerupuk getuk, keripik getuk. Jadi kayak, ya ini cukup unik. Kalau misalkan gue kayak bawa ini ke sekolah atau kemana, kayak orang kayak seringnya, apaan tuh, belum pernah lihat gitu. Tapi, ya, kayak gini. Ini rasanya kayak asin unik gitu. Terus dia ada juga kerupuk baso. Kerupuk baso ya? Yoi. Oh, iya. Bentuknya kayak baso, jadi mungkin disebutnya kerupuk baso. Gue juga nggak terlalu ngerti. Tapi dari ikan gitu loh. Terus ada kerupuk ikan. Ini kayak kerupuk aci, tapi ini kerupuk ikan. Oke. Ini standar. Terus dia juga ada kerupuk seblak. Ini kerupuk seblak. Jadi kayak seblak biasa kalau misalnya dimasaknya yang kayak jadi tumis atau ya kuah seblak gitu. Kalau ini digoreng, dikasih rasa pedas gitu. Kerupuk seblak. Terus ada juga keripik singkong. Keripik singkong. Ini standar gitu sih. Iya. Terus ada juga emping manis yang tadi gue kasih lihat, ini menu andalan. Maksudnya ini kayak yang pertama kali dijual gitu kan. Ini sebenarnya bungkusannya nggak kayak gini, cuman belum di packing. Jadi kayak ini kayak ukuran gedenya gitu, tapi penampakan emping kayak gini. Terus dia juga ada keripik nangka, tapi nggak ada di sini. Keripik nangka tuh yang kalau ini kan semuanya bening gitu kan. Nah kalau keripik nangka, iya bisa dibilang ini kan kayak gini. Iya, nangka goreng gitu. Nah itu packingnya paling bagus karena kalau yang lain itu kan kayak polos gitu. Nah kalau yang ini kita kayak bikin versi bentar ya. Di-cut dulu ntar yang ini. Nah kalau nangka tuh kita bungkusnya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Ya jadi maksudnya kayak lebih elit gitu loh. Kayak ini produk kemasan kebanggaan kita. Karena paling bagus gitu loh. Terus ada keripik pisang. Ini salah satu yang favorit gue juga. Jadi favorit gue ada 3. Peyek kacang, basreng ori, sama ini. Apa aja tadi? Pisang. Sorry, apa aja tadi? Apa? Yang mana nih? Apa aja? Pisang, terus apa lagi? Apalagi tadi yang lo seneng? Yang gue suka. Gue paling suka rempeyek kacang, basreng ori, sama keripik pisang. Itu paling enak menurut gue, buat gue ya. Ya. Terus ada sale pisang. Sale pisang itu ada basah sama kering. Ini yang basah, ini yang kering. Nih, sale pisang biasa. Ini yang basah. Nah, kayak gitu. Terus sama ada ini kita juga sebenarnya jualnya yang ada yang seukuran gini gitu loh.
Ini ukuran setengah bal. Jadi kayak kurang lebih ukuran 500 gram. Jumbo. Terus kita juga sebenarnya jual yang kayak ya. Dibilangnya kayak setengah bal, dia kurang lebih 500 gram gitu, sama ada yang 1 kilonya. Jadi kalau misalnya orang mau beli untuk mereka bungkus sendiri ya, kita juga sediain gitu. Ada yang ini sama ada yang tadi pedasnya sama aja sih sebenarnya, cuma beda ukuran aja. Nah itu sih, maksudnya yang sekarang udah ada. Sebenarnya kita juga ada jamu, cuman jamu tuh cuma untuk di Bandung gitu loh, jadi kayak, ya itu juga harus PO. Jadi kita sebenarnya lebih ke snack sih, jamu, karena menurut kita jamunya enak, jadi kita pengen jual aja gitu kalau untuk jamu. Untuk snack kan maksudnya bisa keluar kota jadi lebih enak juga jualnya kan. Asik. Kita lagi mau keluarin baru-baru juga beberapa produk baru, tapi kayak lagi on progress gitu. Doakan gitu. Oh, banyak juga ya produknya. Secara garis besar ya tadi apa aja sih? Apa aja? Sebutin aja. Secara garis besar ada apa aja? Nggak harus yang rasa apa, rasa mungkin apa. gue bisa bagi dari rasa. Ada peyek, kulit, basreng, detuk, singkong, keripik pisangnya ada 3. Ada pisang biasa, sale pisang kering, sama sale pisang basah. Terus dia juga ada rempeyek tadi udah gue sebut ya. Ada emping manis, ada seblak, sama ada nangka. Itu. Kurang lebih 9 atau 10 produk ya? Iya, mungkin bisa dibilang gitu. Kalau misalkan nggak dari varian rasanya ya. Wah, banyak juga sih. Itu ada yang ngebantuin nggak bikin kayak gini, bikin produk gini? Karena kan kita harus menuhin stok barang tersebut gitu di Geria. Dan itu ada yang ngebantuin nggak sih dalam proses pembuatannya, proses pengerjaannya? Ada karyawan kah atau nggak ada gitu? Jadi karena sebenarnya ini kan kayak mungkin bisa dibilang bisnis rumahan karena dikerjainnya dan stoknya semua kan ada di rumah. Tapi sebenarnya kalau untuk kebantuan kita ada beberapa bagiannya. Ada bagian yang buat bikinnya, ada bagian yang buat di stikerinnya, bagian packingnya gitu loh. Ada juga yang ada bagian packing. Terus ada apa lagi sih? Ada bagian yang nganternya, karena kalau misalkan di Bandung kan maksudnya ya nganter, ada orang bagian nganternya gitu intinya. Ya itulah. Terus ada juga bagian, ada nih koko gue sama gue juga ada bagiannya. Kalau gue itu bagian admin, ngerek gak nih? Ya. Kalau gue bagian admin, kan dia ada WA bisnisnya. Jadi kalau misalnya kalian chat, kalian ketemu gue. Terus gue bagian Instagram juga, gue bagian foto produk, gue juga bagian yang kadang bantuin packing nyokap juga sih. Terus kalau koko gue dia lebih ke bagian untuk printingnya, untuk ngurusin online shopnya, untuk ngurusin desain. Dia kan sekolah branding, jadi kayak dia ngurusin logo, desain semua, dia lagi coba untuk berbagus, bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau nyokap gue sendiri, dia yang bagian sebenarnya dia paling sibuk kayak owner ya, bos gitu kan. Dia yang bagian yang ngatur hampir semuanya, mungkin kayak keuangan. Terus untuk packing dia juga banyak di bawah. Terus kenapa di bawah? Karena maksudnya emang di bawah tuh tempat kita packing gitu loh. Jadi dia paling sering ada di sana untuk nyiapin barang-barang yang misalnya mau dikirim untuk lewat Shopee atau lewat IG. Itu kan harus dibungkusin dus gitu kan. Terus yang kayak dia juga yang paling ngurusin untuk masuk ke gerianya. Tapi ya maksudnya kalau untuk masalah stok, kita tuh sebenarnya ada di bawah. Jadi rumah gue kan ada 3 lantai gitu. Jadi lantai yang paling bawah itu sebenarnya agak unik sih. Jadi 3 lantai kan. Jadi kalau pas kalian masuk tuh langsung kayak bisa dibilang lantai 2. Ini sekarang gue lagi di lantai 3. Kayak kamar gitu. Nah, lantai 1 nih kayak, jadi lu harus turun gitu loh. Itu bukan pas pertama lu masuk di lantai 1. Jadi kayak lu turun langsung lantai 2. Nah, lantai 1-nya tuh kayak bisa dibilang basement. Itu kan kayak ruangan kosong gitu. Nah, itu buat stok. Itu naruh di sana cukup banyak. Terus juga kalau misalnya untuk nyimpan stok itu ada satu lagi di Batu Nunggal. Itu kayak rumah opa gue. Itu buat nyimpan barang di situ cukup banyak, yang kalau misalnya untuk kirim 1.000-2.000 kita naruhnya di situ. Jadi kayak nggak di rumah juga. Kalau di rumah ada 1.000-2.000 kan pusing juga kayak ruko gitu kan. Jadi terus juga sekarang puji Tuhan, jadi di depan rumah gue tuh ada tadinya rumah kayak baru dibeli bisa bilang. Jadi kayak itu lagi dirombak untuk kita jadiin gudang. Jadi kayak sekarang itu lagi karena baru banget, jadi lagi dipasang keramik, lagi
dicat, maksudnya itu untuk nanti supaya rumah kita tuh bener-bener gak ada stok gitu. Jadi kayak lebih enak aja gitu kan. Nah puji Tuhan tuh sekarang di depan ada rumah yang untuk stok gitu. Oh, bisa Gitu. nggak beli rumah ya? Ya. Oh. Dan kurang lebih ada berapa orang ya? Tadi kurang lebih termasuk lu 5, 6? Berarti oke, kita bahas ya. Nyokap gua 1, koko gua sebagian ngirim, bagian packing, sama bagian yang bikin, ada 6. Oke, ada 6 orang. Sebenarnya yang bikin nggak cuma 1 sih, ada beberapa, jadi kayak ya tapi hitung aja 1 bagian yang bikin gitu loh, karena gue juga nggak terlalu tahu berapa ya banyak yang bikinnya kayak gitu, jadi kayak anggap aja 1 divisi mungkin bisa bilang. Oke. Buat pengiriman ada kendala nggak sejauh ini? Karena memang kan jarak dari produksi dari rumah ke tempat pasti jauh sih. Pasti jauh kan? Atau gimana nih? Ada kendala nggak, kendala pengiriman? Kalau untuk pengiriman mungkin gue bahasnya ke pengiriman yang misalnya orang beli dari luar kota gitu ya. Nah, kalau untuk kendala yang pertama, untuk rempeyek kita nggak bisa kirim keluar kota. Karena sebenarnya bisa aja, tapi kenapa gue bilang nggak bisa? Karena ini kan kayak tipis banget rempeyeknya. Versi rempeyek yang tipis. Jadi kalau misalnya luar kota, kita nggak rekomen sebenarnya. Jadi kayak pasti bakal hancur gitu loh. Kecuali emang dia mau coba, terus kayak dia orangnya udah nerima resikonya, ya udah hancur nggak apa-apa, ya udah kirim. Jadi kendala pertama adalah peyek nggak bisa dikirim keluar kota. Kendala kedua itu ada di, ini kan snack ya, jadi kayak secara ukuran gue ngerasa ini gede-gede sih. Jadi kalau misalnya orang sekali beli tuh suka butuh kardus yang cukup gede dan beratnya tuh nggak sesuai. Jadi misalnya kardusnya bisa gede tapi nggak seberat itu juga. Jadi kadang ada di kendala di volume. Jadi kayak ngerti volume nggak kok? Tahu. Kena volume gitu, misalnya lu ngirim barang JNE terus kena volume, tahu? Ya kalau misalnya buat yang nonton ini, maksudnya kalau misalnya ada yang nggak tahu volume tuh, jadi maksudnya intinya berat, yang setahu gue intinya berat sama ukurannya itu nggak sesuai, jadi kayak kadang bisa kena ongkirnya berapa puluh ribu lebih mahal. Itu kendala sih, karena maksudnya kita kan juga jual snack. Kalau misalnya orang cuma jual misalnya baju, itu kan kecil kemungkinan mereka kena volume gitu loh, karena itu kan gak gampang hancur, naruhnya juga nggak perlu segimana. Tapi kalau ini kita perlu dalamnya dikasih koran, dikasih bubble wrap, itu bikin kardus semakin besar, terus beratnya juga nggak segimana. Jadi kendalanya adalah di kadang kalau kirim keluar kota itu di volumenya kayak gitu. Terus ya itu sih sebenarnya. Gitu. Oke. Dari sisi pengiriman, untuk dari sisi modal, dari sisi budget, itu ketutupin budget pengeluaran. Puji Tuhan selama ini yang tadi kayak nyokap gue bilang, tiap ada mau bayar apa, kok udah ada aja. Jadi kayak lebih ke selalu ada aja gitu loh, kayak ya tahu kan dia kongsian sama siapa bro. Ya disediain semua gitu loh, kalau misalkan ngomong ada ya gitu. Kedepannya, prospek kedepannya mau bikin apa lagi nih produknya? Mau ngejual produk apa lagi nih? Banyak nggak? Oke. Sebenarnya kalau untuk sekarang, kalau mau banyak, nggak juga sih, karena kita coba satu-satu gitu. Jadi cerita dikit, kalau misalkan semua makanan yang kita jual di sini, itu tuh udah dicoba sama gue, sama keluarga kita udah dicoba. Jadi standarnya tuh kita, jadi kalau misalkan kita nggak suka, kita nggak jual. Jadi yang, apa sih, yang kita bilang enak, yang menurut kita worth it, baru kita jual gitu kan. Nah, terus tadi balik ke pertanyaan apa sih? Oh, tentang produk. Nah, jadi kayak sekarang tuh kita ada beberapa makanan yang kita suka, kita coba pengen kayak kira-kira ini enak nggak ya, lagi kayak masa uji coba. Ada juga beberapa produk yang, bukan beberapa sih, ada satu produk yang maksudnya udah tinggal di post nih, karena baru di foto produk gitu kan. Itu ada kayak, ini gue sebutin di sini padahal belum ada di IG ya, jadi kayak ada namanya, apa sih, dari bawang gitu, terus kayak jadi butiran, namanya apa ya? Pokoknya ada dari bawang putih gitu loh, terus kayak buat butiran bawang gitu. Gue lupa namanya karena baru di foto gitu kan. Terus kalau untuk kedepannya, produknya kayak menurut gue bakal nambah terus sih. Kalau gue lihat nyokap gue ya, karena dia ngelihatnya,
mana yang kira-kira enak, mana yang kira-kira orang suka, dia bakal kayak coba nambah gitu kan. Kalau dari gue lihat nyokap gue kayak bakal nambah, tapi kalau untuk Sarah yang fixnya itu ada 1 gitu. Terus ada beberapa lain yang kita juga lagi pertimbangin, kira-kira gimana ya kalau ini dijual, gimana ya, lagi ngomongin kayak gitu kan. Terus kalau untuk ngomongin ke depannya lagi, ini bukan masalah tambah varian, cuman gue sama koko gue, sama nyokap gue, itu kita lagi pengen mungkin merombak, bisa dibilang. Jadi kayak logo, yang kayak tadi gue bilang, koko gue sekolah branding gitu. Jadi dia lagi coba untuk nerapin apa yang dia belajarin, itu untuk ditaruh di desain logo, desain stiker, jadi pengen disetarain, pengen lebih dirapihin lah gitu loh. Terus kalau dari gue sendiri, yang mau gue kerjain ke depannya sekarang adalah gue lagi pengen rapihin IG. Kenapa rapihin? Karena maksudnya ini kan semua foto produk tuh fotonya semua di rumah gitu loh. Enggak semua, tapi kayak sebagian besar yang baru-baru ada sekarang ini itu kita fotonya di rumah. Jadi kayak ya gue moto, kalau gue bantu, nyokap gue juga bantu. Tapi intinya lagi pengen untuk ngerapihin IG supaya lebih enak aja gitu kelihatannya kalau orang buka IG foto-fotonya lebih enak. Jadi kayak tapi sekarang tuh lagi pengen untuk ada foto baru nih supaya fotonya lebih bagus gitu loh. Nah, kita tuh lagi ke arah sana, terus ke arah juga buat iya sih paling masalah logo. Iya terus masalah gudang sih kok yang kayak sekarang lagi pengen lebarinnya ke ada tempat baru untuk stok lebih banyak gitu. Kayak gitu. Selain bisnis makanan ini, kepikiran bisnis yang lain gak nih ke depannya? Lu pengen ngejalanin apa? Mungkin buat gua sendiri. Mungkin buat lu sendiri deh. Lu pengen ngejalanin bisnis apa selain Oke, sekarang lu mencoba dan lu lagi membantu di bisnis makanan, terutama snack, dan mungkin nanti kedepannya lu sendiri pengen bisnis apa nih? Oke. Kalau dari gua, kalau sekarang sejujurnya belum ada kepikiran bisnis apa sih, karena maksudnya gue ngerasanya gue masih perlu untuk kembangin ini dulu, karena yang ngeliatnya masih ada beberapa hal yang gue perlu kerjain gitu loh, kayak untuk IG, terus untuk ya gue ngerasa gue masih perlu untuk fokus di sini dulu, jadi belum kepikiran untuk ntar ke depannya gimana gitu, kalau untuk bisnis gitu. Oke.